berjamaah ya. Contoh. Ada diatur secara sunnah ya. Ya. Ada juga yang memang seperti itu ya, seperti yang apa, ada pernah kita temukan kadang tanya juga kalau di daerah Kalimantan ya, orang yang ketika selesai sholat ya, satu masjid itu disalami semua ya. Saya cerita karena saya belum sadar ya, orang-orang saya sekitarnya mereka seperti itu ya. Setelah selesai sholat lalu menjadi itu ya, sunnah ya. Setelah selesai sholat bahkan ini jadi seperti ini adalah sesuatu yang karena harus diperhatikan ada di buku seperti dalam berjabatkan itu ya saya ya jika kita bertemu dengan saudara-saudara kita. Ada juga memang yang pendapat agak riskan termasuk salam setelah sholat itu ya. Ada yang berpendapat tidak boleh, tapi sebagian juga ulama kita berpendapat tidak ya bersalaman itu adalah sunnah ya, diajar oleh Rasulullah. Dikatakan dalam hadis itu ketika seorang muslim bertemu dengan saudaranya yang berjabat tangan, tentunya bukan laki-laki dan perempuan ya. Dan sampai juga perempuan bukan mahram tapi jabati, bukan gitu ya, tapi yang bukan mahram. Oleh sama laki ya, itu mereka berjabat kata Rasulullah, kita bisa bertanya kepada boleh. 12 sekitar 16 rangkap. Ayah kalau ustaz kita itu bertemu kenapa? 20. Memang maknanya di sini. 1.500 kali. Ya, rangkap kan 3. 1.500 kali. Tanya dulu kawan. Coba kita coba lepas tangan. Juga pelan di sebagai indah. Serius terlalu cepat melepaskan tangan kita. Ya, kalau bisa pegang-pegang lama-lama kalian ya. Supaya apa? Dosa kita semakin berguguran ya. Rasulullah SAW ya. Ya. Jadi mengenai zikir di sini, tidak ada di istilahnya ini zikir yang dikomandoi. Ya. Sama juga itu ketika ya ini ada aliran ketika kita takbiran ya. Ini kita takbiran itu ya. Sekarang kita sebenarnya mengkomandoi ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baru selesai memimpin, memimpin kita baru baca takbir. Sunnah sudah seperti itu, ya. Jadi ketika di depan itu tidak ada istilahnya pemimpin, sama-sama di semua orang bertakbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, ya. Allahu Akbar. Kita juga sama di belakang itu. Tidak boleh ada yang memimpin. Setelah baca di depan baru kita baca juga, ya. Sebenarnya tidak ada yang perintah seperti itu. Ini yang harus kita luruskan sedikit ya. Karena sudah menjadi kebiasaan dalam masyarakat kita ya. Seolah-olah zikir ini ya, takbir, tahmid dan tahlil ini menjadi ada yang komandai. Padahal tidak seperti itu ya. Ya Rasulullah melihatkan tidak ada seperti itu ya. Ini juga harus diluruskan sedikit ya. Ada istilahnya komando, tidak komando. Biasanya kita seperti itu takbir. Sudah kita takbir orang atau di depan baru kita ikuti juga. Nah tidak seperti itu. Yang sunnah itu dari Rasulullah sama-sama saja bertakbir dan mengikuti. Kalau ada yang baca di depan kita juga baca. Tidak ada komando ya. Sebagai juga kita kalau sudah menjadi kebiasaan ini yang banyak dilakukan ya. Padahal tidak ada di ya, dari Rasulullah seperti itu. Pokok zikir itu ada yang komando, tidak ada ya. Ini sedikit tentang penjelasan kita tentang bagaimana itu zikir yang disunahkan oleh Rasulullah SAW. Jadi tidak ada di komando ya. Ini kita berzikir tapi sama-sama semua berbarengan, tidak ada yang di komando ya. Ya kita lanjut sedikit di poin ketiga ya. Ya. Masih panjang ini tentang adab takbir tarbiyah baru 2 poin. Kita lanjut yang poin ketiga ya. Poin ketiga di sini adalah mengucapkan salam saat datang kepada yang lain. Ya. Ini juga salah satu adab. Ya.
yang kita katakan, perkataan ulama terdahulu itu mengatakan kan terkadang belajar ada 10-20 tahun ya. Setelah 20 tahun baru kita belajar ilmu-ilmu yang lain. Saking pentingnya itu ada ya. Ada pun di atas ilmu, tidak dikalahkan oleh ilmu ya. Karena orang banyak ilmuwan profesor S3 tapi tidak ada adabnya ya. Orang-orang terdahulu ketika menuntut ilmu, ulama terdahulu mengatakan sampai 20 tahun banyak 20 tahun saja mereka belajar ada. Baru setelah itu ilmu-ilmu yang lain ya. Seperti itu ya. Makanya adab ini sangat penting. Kenapa pembahasannya cukup panjang ya. Jadi adab yang ketiga di sini adalah mengucapkan salam ya saat datang kepada kalian ya. Maksudnya di sini ketika kita masuk di masjid ya, kita orang berkumpul seperti ini, maka kita disunatkan mengucapkan salam ya. Assalamualaikum ya. Ini salah satu adab ya. Ketika kita memasuki sebuah ruangan jadi seperti ini ya, maka kita disunatkan mengucapkan salam kepada yang ada di majelis ya. Adapun yang ada dalam majelis itu apakah harus seluruhnya membalas salam ya? Kalau dari segi itu tidak mesti ya. Ketika seseorang berkumpul ini misalkan kita ada 20 orang, kemudian ada datang orang bersalam bergabung, maka sejatinya itu kalau secara fikih biar satu orang yang mewakili, tidak masalah ya. Tidak masalah. Kalau masuki Pak Iman bersalam terus menjawab, maka seluruh itu sudah mewakili ya. Jadi kalau kita ingin jawab tidak mengapa juga ya, tidak berdosa ya. Justru lebih baik lagi ya. Tapi kalau dalam berkumpul orang ya, yang mewakili satu orang itu sudah muftis. Sampai ketika kita di jalan ya, kita bertemu dengan saudara-saudara kita ya, biar satu yang bersalam maka itu semua terwakili. Begitu juga yang menjawab salam ya. Sebenarnya 10 orang, tidak usah 10 yang menjawab ya. Biar satu orang waalaikumsalam itu sudah mewakili teman-teman yang lain ya. Kalau 5 orang maka yang mewakili 5 orang. Seperti itu fikih ya hukumnya ya. Jadi ini ya yang ketiga. Kalau pentingnya juga ada terbiak kita. Ketika kita terlambat atau kita di belakang datang, maka ketika masuk ke sini maka yang pertama kita lakukan adalah mengucapkan salam ya kepada yang ada di majelis ini ya. Ya, karena salam ini sudah kita ketahui semua adalah salah satu doa ya. Assalamualaikum ya. Semoga keselamatan bagimu ya. Warahmatullah wabarakatuh. Berkain ya. Cukup dengan kalimat yang singkat ini begitu banyak ya kemuliaan yang kita dapat ya, ketika kita memberikan salam. Makanya hukumnya itu yang beri salam adalah ya, sunnah ya, tapi menjawabnya itu wajib ya. Maka kita sunnah ketika bertemu dengan saudara kita beri salam ya. Sudah kita katakan dulu bahwasanya sahabat-sahabat dulu itu saking menjalankan sunnah ya, berpisah saja di satu tempat ya. Misalkan dikatakan di tembok ya, sekitar 1 meter, dia tidak mau melihat sampai di sebelah ketemu lagi bersama ya, dari 1 meter di dekat misalkan di tembok ini ya, dia berpisah sahabat itu. Ketika dia bertemu lagi di sebelah begitu, dia pasti memberi salam, assalamualaikum ya. Saya mereka menjaganya adab-adab yang sama. Yang perlu kita ketahui salam ini ya sampai nanti di hari kiamat tidak paham. Maka dikatakan dalam ayat di surah Ibrahim ya, bahwasanya orang-orang yang memasuki surga itu nanti ucapan mereka adalah assalamualaikum ya. Sampai di surga nanti ucapan ini tetap kita paham ya. Bahkan malaikat saja penjaga surga itu akan mengatakan assalamualaikum ya. Assalamualaikum ketika kita akan memasuki surga. Dan ini yang kita ucapkan sampai kita masuk surga. Makanya sangat penting ini mengucapkan salam. Bukan perkara yang sepele ya. Misalnya salam ini adalah sesuatu yang sepele, tapi sangat bermakna. Maka kita dituntut untuk senantiasa memberikan salam ya. Dan ini adalah salam keselamatan bagi kita semua ya. Yang tetap dalam bermajelis ini kita harus ya, ketika kita masuk salah satu adabnya adalah menjadi salam kepada yang ada di majelis ya. Sebagaimana dalam hadis Qur'an an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Jadi tahal ahadukum ya ilal majlisi falyusallim ya. Artinya dari Abu Hurairah ya Rasulullah bersabda ya, apabila seorang dari kalian yang masuk ya dan berada di ujung akhir majlis ya, maksudnya ketika kita datang kemudian orang sudah bermajlis ya, orang sudah berkumpul baru kita datang atau kita terlambat datang, kata Rasulullah ya falyusallam ya, artinya maka kita mengucapkan salam. Kalau kita datang ini majlis kita terjadi kita ini lambat ya, lambat datang, kita di belakang datang, kita sudah lihat orang berkumpul di sini, kita mami ditunggu, maka ketika kita masuk berikan pesan kata Rasulullah ya falyusallim ya. Kemudian fa'in badalahu an yajlisa falyajlis ya. Kemudian jika ia hendak duduk maka silakan dia duduk ya. Ini saja masuk dulu. Termasuk nanti perkara ini ada di belakangnya. Bagaimana ketika kita datang untuk duduk? Apakah kita menyuruh orang untuk bergeser? Ada juga ada itu ya. Apakah kalau kita masuk bermajelis, misalkan kita masih di sini, geser ke dulu Pak Umar, geser ke Pak Umar, tempat itu ya. Ini juga salah satu ada adatnya selalu kita akan jelaskan bagaimana adatnya seperti itu ya. Jadi ketika kita mau duduk kata Rasulullah, silakan dia duduk ya. Kemudian summa idza qama falyusallim wa laysa al-ula bi ahaqqu min al-akhirah. Artinya maka silakan duduk, lalu jika ia hendak pergi ya, jika kita mau keluar atau pergi ya, kata Rasulullah maka hendaklah yang mengucapkan salam kembali ya. Jadi juga ya ketika kita sudah bermajlis ya, kita ingin keluar ya, atau kita izin ya pada guru kita, maka yang harus kita lakukan itu memberi salam kembali kepada Rasulullah ya. Pergi dulu nih, isinya dulu keluar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita pergi. Tapi dua wajib menjawab. Tuan guru. Isinya dulu pergi. Dia tahu tuh. Tidak memberi salam, itu salah satu adat. Ini luar biasanya agama kita, termasuk Arab-Arab yang diajar kepada Rasulullah ya. Jadi ketika kita ingin pergi dalam majelis kita, silakan izin, tapi memberi Salam. ya. Izin dulu, saya tidak aneh nih, bisa selesai. Assalamualaikum. Ya, seperti itu. Ada seperti itu kata Rasulullah ya. Karena ya salam yang pertama tidak lebih wajib daripada salam yang terakhir ya. Maksudnya di sini menunjukkan ya ada penjelasannya di sini ya. Ketika dia mengucapkan salam, jika dia menghadiri sebuah majelis pembicaraan yang memiliki kehadiran ahli majelis setelah mendengarkan jawaban mereka ya salam, sebaliknya mereka juga dapat mendengarkan balasan salam ya. Artinya ketika kita dengar ya, terkadang kita banyak itu kita cerita kita dengar saudara kita memberi salam ya, itulah tadi dikatakan ketika ada satu mewakili maka itu sudah cukup ya, mesti semua menjawab atau memberi salam ya. Bisa seperti itu. Intinya ada yang mendengar, ada yang menjawab, satu orang begitu sudah mewakili semua teman-temannya ya. Ya, ini juga menunjukkan yang kedua ya. Hadis ini menunjukkan bahwa salam terpisah dari majelis diucapkan saat masih duduk sebelum meninggalkan majelis ya. Jadi artinya ketika kita ingin pergi ya, itu dalam kita masih dalam keadaan duduk seperti ini, bukan berdiri ya. Atau mau pergi jalan pergi pintu berdiri lagi saya dulu saya ini pergi bukan seperti itu. Tapi ada di sini ketika kita masih duduk seperti ini ya, kita harus istimewa duduk ya. Saya mau duduk pergi mobil ada pesan ini assalamualaikum baru berdiri baru kita berangkat seperti itu ya. Karena dalam majelis itu maka salam tersebut diucapkan sebelum duduk di majelis itu ya, seperti itu. Jadi kita harus masih dalam keadaan duduk seperti ini baru kita mengucapkan perpisahan seperti itu ya. Ya, jadi itu adalah akhlak kita ya, adab kita. Bagaimana ketika kita bermajelis ini yang mengucapkan salam saat datang, begitu pun ketika kita akan pamit atau pergi ya, insyaallah. Ya, kita jelaskan sedikit ya, masih ada waktu. Sementara itu Al-Qari menjelaskan kenapa salam saat hadir tidak lebih utama dari salam saat meninggalkan majelis. Ya, beliau mengatakan ya, artinya saya panjang ayat. Bahkan kedua salam itu baik saat datang maupun saat meninggalkan majelis adalah hak ya, dan sunnah yang menunjukkan perlakuan yang baik ya. Kata Al-Qari ini salah
satu ulama ya. Kemudian akhlak, kelembutan perilaku dan kehalusan marwah. Karena itu dikatakan sebagaimana salam yang pertama menjadi penyampaian bahwa mereka yang hadir di majelis itu akan selamat dari kejahatan saat hadir, maka begitu pula salam yang kedua juga penyampaian bahwa mereka akan selamat dari kejahatan yang saat tidak bersama dengan mereka. Ini salah satu bukti juga ya. Semuanya itu orang bermajelis seperti ini baik semua di dalam ya. Terkadang kita juga di sini di dalam kita pakai kebaikan di masjid Magelang, tapi kita masih berbuat dosa ya. Dosa apa yang sering kita lakukan? Kira-kira ketika bermajelis gimana baik kita selamat dari kejahatan-kejahatan ketika kita masuk di sini ya. Dan ketika kita juga akan pergi ya. Maksudnya di sini ya, ada indikator ya, bahwasanya orang bermajelis ini punya dosa di dalam ya. Sekalipun kita bermajelis ya, ada indikator dosa. Apa sering indikator dosanya? Salah ke depan juga ada indikator dosa. Termasuk apa ya, yang kita sebutkan ya. Paling besar itu adalah ya, gitu ya. Ketika kita bermajelis itu ya. Gosip. Gosip ya. Ya, ke depan kita jelas termasuk dosa-dosa itu sering kita Makin abaikan. digosok makin sip. Ketika orang bermajelis ya, padahal kita majelis itu majelis Nanti yang sangat hadir ada di grup, disayangkan ada di Rasulullah. YouTube saya share. Majelis yang sangat dicintai Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu pun menandakan itu dari Nggak beli mic nanti di bintang. kayak kita disunatkan untuk senantiasa bersalam ketika kita datang itu pun ketika kita selesai karena kita akan terlepas dari nama dosa. Ya, majelis terkadang banyak misalnya. Kata lain kalau banyak ibu-ibu di belakang taklim kadang setelah kita dulunya di belakang gosip kadang kita juga sama lagi kadang kita duduk terus begini ya, kadang kita cerita keburukan, kita bergibah banyak itu terjadi ya. Banyak kita disunahkan senantiasa supaya dosa-dosa kita seperti itu bisa terhapus ya, dengan salam-salam kita baik kita ketika datang itu ketika kita akan ya. Itu salah satu makna kenapa kita harus memberi salam. Disunahkan bersama ketika datang itu akan pergi. Jadi kita tidak lepas dari salam. Ya. Ini juga menandakan ketika kita bermajelis dalam kebaikan kita seperti ini saja. Banyak kita bahas Al-Quran dan hadis masih ada dosa. Bagaimana lagi dengan majelis yang lain? Ya. Jika ya duduk-duduk saja di sana sama orang, kira-kira apa yang kita lakukan? Ya. Menurut penelitian ketika kita berkumpul di dan jadi ketika seseorang berkumpul di sebuah tempat itu ya, maka pembicaraan yang paling maksimal itu optimal itu hanya 15 sampai 30 menit ya. Misalkan kita berbicara olahraga, kita bahas olahraga timnas ya, naturalisasi apalah, itu cuma berjalan 15 menit.